Oh, oh iya. Gimana udah kelihatan belum? Izin Bang, udah kelihatan. Oke, jadi kita masuk ke materi Excel. Minggu lalu kita sudah belajar batas menampilkan data. Jadi teman-teman kan punya data hamil, tuh, data ibu hamil. Nanti teman-teman taruh data ibu hamil itu ke Excel kemudian di print kan. Kalau minggu lalu baru batas itu. Nah, sekarang kita mau masuk ke operasi aritmatika yang eh, apa ya? Yang tentu lebih kompleks. Tapi kalau teman-teman ngikutin pelan-pelan nanti insya Allah paham. Kalau ada yang mau ditanyain langsung tanya aja, jangan apa, jangan diam-diam gitu. Ini definisinya. Jadi definisinya udah dijelasin juga minggu kemarin karena kita mengolah angka. Jadi Microsoft Excel itu merupakan aplikasi untuk mengolah angka. Ya, kebalikannya dari Microsoft Word. Microsoft Word itu merupakan aplikasi untuk mengolah kata. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian Excel itu identik dengan tabel karena Excel itu memang diciptakan untuk membuat tabel dan melakukan perhitungan-perhitungan tertentu. Dalam hal ini tabel kita kasih ini kita kasih nama spreadsheet ya. Jadi spreadsheet itu merupakan tabel gitu. Tabel di Microsoft Excel itu terdiri dari baris dan kolom. Masih ingat kan minggu kemarin baris itu apa, kolom itu apa? Ya, Bang. Nah, tampilan umum dari Microsoft Excel tuh begini. Jadi kalau teman-teman buka Microsoft Excel-nya di laptop masing-masing, kurang lebih tampilannya gini. Ada banyak tombol, nggak semuanya kita pencet, nanti kita klik-klik aja yang penting-penting. Kalau dihafalin juga kayaknya nggak langsung hafal sekarang, karena enaknya praktek begini. Oke, masuk ke kelebihan. Jadi nggak ada yang sempurna. Microsoft Excel punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Kelebihannya yaitu tadi user interface atau tampilannya itu mudah dipahami karena tombol-tombolnya juga jelas. Masalahnya cuma tinggal belajar bahasa Inggris aja karena tombolnya bahasa Inggris. Kemudian kompatibilitas dengan berbagai platform, artinya Microsoft Excel itu bisa dijalankan di berbagai tempat. Contohnya dijalankan di laptop, dijalankan di handphone juga bisa, dijalankan di tablet juga bisa, dan selanjutnya itu mudah dipelajari karena pengguna pemula merasa terbantukan karena Microsoft Excel itu tombol-tombolnya jelas fungsinya buat apa. Kemudian mempunyai ekstensi XLS, itu ekstensi yang paling populer. Jadi format file Excel itu kalau teman-teman lihat formatnya itu di ujungnya ada XLS. Itu terpopuler ya. Kemudian dapat membaca ekstensi CSV, ini untuk anak IT sih sebenarnya. Kemudian ada fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. Spreadsheet yang besar dapat digunakan sebagai alternatif SQL, ini untuk anak IT juga. Resource RAM dan memori yang kecil. Jadi Microsoft Excel itu ringan, ya. Dia nggak makan RAM gede gitu. Nomor 10 digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. Ya, contohnya kebidanan. Bagian staf administrasi di Puskesmas juga menggunakan Excel. Karena rekan saya ada yang kerja di sana dan sampai sekarang masih pakai Excel. Mengolah data yang banyak, data pasien yang sudah banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Tentu merasa terbantukan kalau kita bisa menggunakan Excel dengan baik. Begitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya akses fungsi statistik terbatas. Ya nggak terlalu kentara karena kita nggak pakai statistik juga. Kemudian jumlah selnya terbatas, tapi bukan berarti sedikit. Kalau nggak salah, batas baris yang bisa dipakai di Excel itu sampai puluhan ribu. Jadi masih unlimited lah.
Kemudian Excel itu fungsinya buat apa sih? Excel itu fungsinya untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, memformat data. Jadi fungsi Excel itu intinya sebenarnya untuk mengolah data. Ya. Data itu bisa apa aja? Bisa catatan keuangan, bisa anggaran keuangan, bisa investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, bisa riset harga, analisis statistik, bisa untuk konversi mata uang, bisa untuk membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Kayak contohnya nilai kalian itu saya hitung menggunakan Excel. Karena kalau mau dihitung manual menggunakan kertas, saya itu ngajar 4 kelas. 4 kelas MKU ditambah 2 kelas TI tentu melelahkan. Tapi kalau menggunakan Excel, cuma perlu masukin nilai-nilainya aja, nanti hitung-hitungannya udah otomatis. Kemudian, how to do, apa yang harus kita lakukan di pertemuan kali ini. Sekarang langkah pertama, cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel. Caranya bagaimana? Workbook baru itu artinya file baru. Jadi cara buatnya, tinggal klik tombol new. Kalau teman-teman baru membuka aplikasi Excel, biasanya tampilannya begini kan. Nah, teman-teman klik blank workbook. Nanti bakal muncul file kosong yang baru. Nah, ini merupakan workbook yang baru. Jadi kita nyebut file Excel itu sebagai workbook. Oke. Batas ini mungkin boleh dicoba teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain. Gitu. Tampilannya masih PowerPoint ya. Nah, mana ya? Nah, cara membuat workbook yang baru itu, bentar, loadingnya lumayan juga. Oke, jadi di Excel, tampilan yang awal, ketika muncul tampilan seperti ini, klik tombol yang ini, ya, kiri atas, blank workbook. Nanti bakal muncul file yang baru. Oke, ada yang sudah batas ini? Bang, bentar, Bang. Apa deh? Sebentar, Bang. Baru mau buka Excel-nya. Oke, Adelia ya, masih baru buka Excel. Yang lain gimana? Ada yang sudah sampai ke tahap ini? Udah tampil, masih kosong? Izin sudah, Bang. Ya, Kak. Ah, sudah ya. Kita tunggu yang Adelia tadi. Ini, Bang, sudah selesai, Bang. Udah ya? Oke. Ya, Bang. Ini tampilan kosong. File Excel kita sebut namanya workbook. Jadi mulai sekarang sebutnya workbook. Karena ini workbooknya sudah ditampilkan, berarti membuat workbook baru telah selesai. Oke, satu udah clear. Nah, sekarang yang teman-teman harus paham, di dalam file Excel, di dalam workbook, ada lebih dari satu worksheet. Gimana bilangnya ya? Jadi workbook itu file Excel, dia itu ibarat buku. Nah, di dalam buku itu ada banyak lembar, betul? Nah, di dalam file yang masih baru ini, kita masih punya satu lembar. Namanya sheet 1. Lihat di kiri bawah yang saya kasih tanda pakai mouse ini. Ini sheet 1, lembar 1. Nah, misalnya saya mau buat banyak tabel. Misalnya di lembar pertama ini saya mau buat tabel ibu hamil. Nah, di lembar kedua saya mau buat tabel yang lain lagi.
Nah, caranya klik tombol tambah yang ada di kanan bawah ini, new sheet. Nah, nanti diklik. Tuh, nanti dia muncul lembar baru, sheet 2. Masih kurang tambah lagi, sheet 3. Berarti di dalam workbook saya yang saya buat ini ada 3 lembar tambah. Nah, setiap lembar kita sebut dengan nama worksheet. Ya. Di dalam workbook ada worksheet. Batas ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah nambah-nambah ini? Siap sudah, Kak. Oke, kita masih ngikut ya materinya ya. Belum pusing ini, masih oke lah. Jadi sekarang kita belajar cara nge-save. Kita sudah buat ngetik banyak-banyak. Cara nge-save-nya gimana? Cara nge-save-nya klik tombol file di kiri atas. Udah begini, klik tombol save. Save. Mau nyimpan di mana terserah. Di browse, diklik tombol browse. Nah, nanti teman-teman taruh di mana terserah. Terus mau diganti tulisannya, nama filenya juga terserah. Misal mau ganti ke nama teman-teman, pakai npm juga terserah. Nanti diklik tombol save sini, oke? Diklik tombol save. Nah, kalau sudah teman-teman klik tombol save, nanti filenya sudah tersimpan. Ada yang sudah? Sudah, Kak. Oke. Belum, Bang, belum. Oke, masih ditunggu. Nah, setiap teman-teman mau nyimpan nanti, lebih gampangnya tinggal tekan tombol di keyboard, CTRL, dan tombol S bersamaan. CTRL sama S. Nanti dia begini. Ctrl S. Oh. S kalau ini. Gimana? Ada yang udah semua ya? Sudah, Kak. Oke. Tadi kita udah buat file, kemudian sudah nambah worksheet, kemudian sudah save. Sekarang kita masuk ke intinya sih. Kita masuk ke ini alamat sel ini nggak usah. Karena ini nggak terlalu dipakai. Kita memahami sel sama range dulu. Jadi yang saya kasih tanda ini namanya kolom. Seperti yang kita pelajari minggu kemarin. Ini kolom C, ini kolom E, ini kolom I. Kemudian yang saya tekan sekarang, ini namanya baris 5, baris 8, dan seterusnya. Berarti kalau saya tekan tombol di sini, ini namanya sel G4. Kolom G, baris 4. Ya, G4. Ini berarti sel K12. Ini P10. Lihatnya di mana? Lihatnya di kiri atas ini. P10. L5. I12. Itu contoh sel di Excel. Sekarang range. Range itu artinya rentang. Sekarang coba teman-teman klik di Excel, kemudian ditarik kemanapun teman-teman mau nariknya. Misalnya batas ini. Nah, kalau teman-teman lihat di kiri atas, itu ada 12R X kali 6C. 12R itu bahasa Inggris, singkatan dari row. Row itu artinya baris. Berarti sekarang saya menseleksi 12 baris. Dikali 6C, C itu bahasa Inggris artinya singkatan dari kolom. Artinya ada 6 kolom yang saya blok. Ya. 12R kali 6C. Kalau begini, 15R kali 6C. Begini, 7R kali 2C. Begini, 8R kali 2C. Berarti ini adalah contoh rentang yang saya blok. Itu contoh untuk range. Sekarang kita belajar mengatur lebar kolom dan baris. Oh, udah mau habis nih. Jadi kita masuk dulu. Jadi kolom itu bisa dilebarin, bisa dikecilin gitu. Caranya gampang, cuman tinggal arahin mouse-nya ke sini, nanti tinggal geser. Gitu.
Ini saya lebarin kolom. Kalau mau lebarin baris, tinggal arahin ke sebelah kiri, nanti tinggal tarik ke bawah. Ini lebarin baris. Begini. Tuh. Ada yang mau ditanyakan batas ini? Ngelebarin baris sama ngelebarin kolom? Sudah sampai sini? Ngelebarin udah paham? Kalau izin bang, kalau ngelebarin apa tuh baris sama aja kayak kolom ya? Ya, main tarik-tarik doang sebenarnya ini. Kayak misalnya ini, kolom F, mau dilebarin tinggal ditarik kanan. Gitu. Mau dikecilin tarik kiri. Begitupun baris. Ya, Baris ini mau dilebarin tinggal tarik ke bawah. Mau dikecilin tinggal tarik ke atas. baik bang, mengerti. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain? Kalau kagak kita lanjut. Kita lanjut. Mergesel. Nah, mergesel. Begini. Di file lama saya silang aja. Saya udah punya file yang sudah saya siapin. Jadi misalkan saya punya nama begini, Valerian Virgil Zuliskandar kan panjang tuh. Tuh saya ketik kan. Ini panjang ini, melebihi kolom D malah. Melebihi lebar kolom D. Nah, seandainya saya nulis suatu tulisan di kolom E, nah tulisan Valerian Virgil Zuliskandarnya itu ketimpuk di bawah E. Karena D-nya itu nggak muat. Cara pertama, saya geserin dong. Saya pikir saya cuma tinggal perlu lebarin kolom D-nya aja biar lebar gitu. Selebar nama saya kan. Saya tarik lagi. Oke, udah bisa nih. Sekarang nama saya udah nggak ketimpuk lagi. Tapi yang jadi masalah adalah kolom D sekarang lebar banget. Sedangkan di bawahnya saya mau nulis nilai. Kan jadi nggak bagus tuh. Kolom nilai yang ini lebar banget. Padahal angkanya tuh kecil, cuma 2 huruf, cuma 2 tempat gitu. Nah, gimana caranya supaya kita nampilin semua nama saya, tapi di bawahnya itu nggak ikut melebar? Nah, caranya kita pakai mergesel. Nah, mergesel itu gimana sih? Nah, ini. Misalnya, mergesel itu ibaratnya menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Misal saya mau gabungin sel antara D sampai G, sampai H deh, sampai H. Nanti saya klik di sini, merge and center. Saya klik. Oke, nah sekarang nama saya jadi di tengah dan kolom selnya jadi digabungin. Jadi dari D sampai H itu jadi satu sel doang. Jadi begini. Dan di bawahnya nggak berpengaruh, jadi di bawahnya masih tetap kepisah-pisah. Tapi khusus ke sel yang saya blok tadi. Kalau mau lebih lebar, berarti selebar ini nih. Saya blok sampai sini, lalu saya klik merge center. Sip. Terus saya tebalin. Oke. Ini contoh merge cell. Ada yang sudah bisa? Izin bang, bisa bang. Ya, ada Izin yang Bang, kita sudah bisa. 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 Oke. Siapa lagi? Ada yang belum bisa? Yang belum bisa ini yang harus kita bantu. Yang belum bisa ada? Oke. Berarti ini contoh merge cell ya. Merge cell itu menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Sekarang saya udah ngajarin gimana cara buat judul. Oh, judulnya nanti tinggal taruh tengah gitu kan. Kalau nggak mau ditaruh tengah, tinggal taruh pinggir juga bisa. Mau taruh kanan juga bisa. Ya, sekreatif teman-teman. Apa lagi ya? Nah, sekarang kita mau belajar formula dasar. Formula dasar itu apa aja? Nggak harus yang saya kasih ini contoh sih, bisa lebih dari ini. Tapi saya mau ngajarin sum, average, max, min,
count, sama rank. Sekarang teman-teman silahkan buat tabel di Excel kurang lebih begini bentukannya. Jadi dia ada kolom nomor, ada nama, ada prodi, ada nilai, 1, 2, 3, 4, mau jumlahnya terserah. Nanti ada kolom buat naruh rata-rata, ada kolom untuk menaruh jumlah, ada nilai tertinggi, ada nilai terendah. Begitu. Mungkin mahasiswanya nggak usah banyak-banyak, mungkin cuma 3 aja deh. Berarti ini di delete. Cara delete-nya tinggal di blok begini, klik kanan, terus delete. Gitu. Udah. Gini. Yang atas pakai warna kuning didapat dari sini. Fill color tinggal pilih warna yang mau teman-teman pakai. Mau hijau juga bisa tuh. Jadi begitu. Atau kalau mau ganti hurufnya malah warnanya, tinggal dipilih aja, mau putih juga bisa. Mau ganti jenis hurufnya tinggal di sini. Kalau mau ditebelin, klik tombol B yang ini. Nanti tulisannya tebal sendiri. Terus, kalau mau dikasih kotak-kotak, misalnya teman-teman mau ngotak-ngotakin sekotak range ini misalnya. Di bagian ini, diklik di bagian border, klik all border. Oke, all border. Nah, nanti dia kayak kotak-kotak jaring otomatis. Kayak gitu. Kalau mau pinggir-pinggirannya tebal, di border, klik tick outside border. Nah, nanti di pinggir-pinggirnya kelihatan lebih tebal tuh. Ya kan? Lebih tebal. Kayaknya saya kasih waktu sampai 14.15 deh. Ya, sampai 14.15 coba buat tabel begini di Excel-nya. Kalau ada yang mau ditanyain sambil nanya aja nggak apa-apa. Oke, ada yang sudah tadi berapa orang? Sudah, Bang. Oke. Izin sudah, Bang. Izin sudah, Bang. Ada yang masih belum? Kotak tadi masih panjang, Bang. Nah, jadi gini. Aslinya misalkan kita punya kolom yang lebar, misalkan nama saya tadi misalnya. Nah, di samping dengan cara merge cell, kita juga bisa membuat tulisan itu jadi 2 baris. Nah, caranya klik sel itu yang kamu tadi bilang kan yang ada kolomnya lebar itu, terus klik tombol ini, wrap text. Nanti teksnya bakal jadi begini. Dia bakal digabungin jadi satu sel yang sama. Ini contohnya nama saya jadi 3 baris. Kalau mau dilebarin nanti jadi 2 baris. Gitu. Cara yang sama saya pakai buat tulisan yang di sini. Jadi aslinya kalau nggak pakai wrap text dia ketutup kayak gini. Nah, caranya supaya nggak terlalu lebar, saya pakai wrap text. Nih. Oke. Gimana? Tadi siapa? Mutiara ya? Gimana, udah bisa belum? Udah, Bang. Udah ya? Oke, gampang lah itu. Kalau cuma gitu gampang. Nah, nilainya bebas sih, mau berapa gitu. Teman-teman tinggal berkreasi. Nah, sekarang saya mau ngajarin bagaimana cara mendapatkan rata-rata secara otomatis. Kita anggap masih kosong begini rata-ratanya. Rumus rata-rata itu jumlah data dibagi, ada yang tahu? Jumlah data dibagi apa? Jumlah data dibagi banyak data. Ya, pelajaran SMP rata-rata. Jumlah data itu artinya
Kalau misalnya kita punya nama mahasiswa, ini apa ya? Budi Santo Mirgi. Nah, Budi misalnya punya nilai pertama itu nilainya 23, terus kedua 22, terus yang ketiga dia dapat nilai 0, dan keempat dia dapat nilai 20. Nah, 23 ditambah 22 ditambah 0 ditambah 20 itu merupakan jumlah data dibagi banyak data. Nah, Irgi itu punya berapa punya banyak berapa nilai? Dia punya 4 nilai laporan. Berarti 23 ditambah 22 ditambah 0 ditambah 20 dibagi 4. Sebanyak jumlah nilainya. Nah, kalau cuma 1 atau 3 mahasiswa kayaknya masih bisa lah teman-teman hitung manual gitu. Tapi apa jadinya kalau ternyata mahasiswanya itu ada 200, ada 300. Kayak yang saya ajarin misalnya, kan ada banyak. Nah, gimana caranya eh, pengerjaan lebih efisien? Kita pakai rumus. Ya. Kita pakai rumus otomatis di Excel. Namanya itu formula. Formulanya itu namanya formula average. Average. Average itu merupakan bahasa Inggris dari rata-rata. Caranya ketik sama dengan dulu di kotak yang mau dikasih nilai rata-ratanya. Udah ya, sama dengan. Terus ketikkan average. Oke. Kalau sudah, buka kurung, ya, tekan buka kurung, kemudian di blok, di select dari sini sampai sini. Nilai-nilai yang mau dicari rata-ratanya. Oke. Ya, di blok. Izin bang, bisa diulang nggak bang? Gimana? Bisa diulang lagi nggak bang? Gini. Jadi, sama dengan average. Oke. Buka kurung. Nah, nilai yang mau dihitung rata-ratanya itu diklik, terus ditahan, ditarik sampai semua nilainya udah ke select kayak gini. Diklik, ditarik. Gitu. Gimana? Sudah? Izin bang, sudah bang. Oke, yang lain gimana? Sudah kak. Nah, sekarang tinggal langkah terakhir, cuman tekan tombol enter di keyboardnya. Kalau sudah, nanti dia otomatis dapat nilai rata-ratanya. Kalau yang punya Ya saya, bang, udah. gimana? Iya bang, langsung muncul dianya. Iya, langsung muncul kan? Oke. Yang saya belum bang. Kok bisa belum? Ada yang salah ya? Tombol. Nggak tahu bang, dia langsung kayak hashtag name tanda tanya. Iya bang. Ya, di nilai kamu ada yang kosong nggak? Izin nggak bang? Yang kamu seleksi tadi ada yang termasuk huruf nggak? Coba diperhatikan lagi. Misalnya gini nih. Nih, kotak yang saya pilih ini kan warnanya agak gelap nih, warna biru nih. Nah, cuman kotak yang nilainya aja, jangan sampai ke sebelah-sebelahnya. Nih, average buka kurung, pilih dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, enter langsung. Gimana, bisa nggak? Izin bang, tidak bisa bang, masih nama name. Nih, kamu ikuti saya ya. Bang. Ya. Kenapa? Izin bang, bisa bang. Apa deh? Bisa? Izin bang, ulang lagi bang. Nah, ini terakhir ya. Ikuti, perhatikan. Sama dengan A, B, E, R, A, G, E. Kemudian buka kurung. Nah, klik dari nilai sini. Jangan dilepas tombolnya. Jangan dilepas mouse-nya. Ditarik sampai sini. Nah, lihat yang saya pilih. 23, 22, 0, sama 20. Nggak boleh ada huruf di situ. Kemudian, tekan tombol enter langsung.
Gimana? Iya Bang, bisa Bang. Oke ya. Iya, Bang. Sip. Jadi ini contoh bagaimana cara menghitung nilai rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya 16,25. Terus kalau mau dapetin nilai rata-rata di bawahnya gampang, nggak usah diketik-ketik lagi Average-nya. Sekarang arahin mouse-nya ke kanan bawah ini. Sampai tombolnya berubah jadi simbol tambah. Begini nih. Oke, udah begini semua. Terus ditarik ke bawah begini. Udah, gitu. Izin Bang, nggak ada tanda tambahnya. Nih. Diklik dulu Gimana, rata-rata. Bang? Oke, rata-ratanya udah diklik dulu. Nah, sekarang gerakin mouse-nya. Mouse-nya digerakin ke kanan bawah kotak sel tadi. Sampai dia berubah Sudah, kayak gini nih. Tuh, Iya, bisa Bang. Oh, iya, Bang. sip. Sip. Kalau kedepannya untuk zoom ini udah gampang. Yang penting konsepnya itu. Rumusnya tinggal diganti aja tulisannya. Kalau average, tulisannya average buat rata-rata. Kalau mau jumlah, tinggal ganti average-nya jadi zoom. Begitu loh. Sesimpel itu. Batas average ada Caranya yang tinggal ganti ininya tulisannya aja. Caranya sama. Iya, ya, ini saya kasih tahu contohnya. Misal saya mau ngitung jumlah. Kalau tadi rata-rata kan jumlahnya dibagi. Nah, kalau ini cuma perlu ditambah doang. Jadi 23 ditambah 22 ditambah 0 ditambah 20. Nah, rumusnya ganti average tadi pakai sum. Sama dengan SUM, buka kurung, pilih nilai tadi, enter. Mau yang bawahnya tinggal tarik ke bawah lagi. Udah. Bisa Bang. Kan gampang kan? Iyalah, gampang lah. Kan susah. Makasih. Batas ini ada yang mau ditanyain nggak sebelum lebih lanjut? Oke, keep going. Iya, Bang. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana kita menghitung rata-rata sama jumlah. Sekarang kita mau, Bang, ya, nilai yang ke bawah tadi cak mana, Bang? kayak gini. Kotaknya udah ditekan belum? Ketekan. Udah. Klik aja kotaknya, klik gitu. Udah. Udah. Nah, sekarang arahin mouse-nya ke kanan bawah. Kanan bawah kotak itu ada tombol tambah kan? Ini. Ditarik ke bawah. Gimana? Iya, ya. Bisa Iya, Bang, bisa. Sekarang kita masuk ke rumus berikutnya. Ini nilai tertinggi. Jadi di antara si Budi ini punya nilai 23, 22, 0 sama 20. Nah, nilai tertingginya seharusnya 23 kan? Nah, cara nampilin 23-nya begini. Pakai rumus sama dengan max, max, kemudian buka kurung, pilih lagi kayak cara tadi, terus enter. Lalu sampai ke bawah, tinggal ditarik ke bawah aja. Oke. Berarti Budi nilai paling tingginya 23. Kalau Santo nilai paling tingginya 66. Nih, di sini ada nilai 66 kan? Kalau Irgi nilai paling tingginya 89. Batas max gimana? Aman, Bang. Sip. Ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum selesai? Oke, sekarang kita lanjut. Kebalikan dari nilai tertinggi, kita punya nilai terendah. Nilai terendah itu rumusnya cuma tinggal diganti yang tadinya max jadi min. Satu orang tercepat dapat nilai +3. Ayo, satu orang tercepat. Apa tadi, Bang? Kan tadi nilai tertinggi max. Nah, tinggal ganti rumusnya jadi min. Dapetin nilai tertinggi dari tiap orang. Udah, Bang. Udah, Bang. Yang mana pilih tadi? Indah ya? Indah sudah. Bang. Ah, Andi ini sudah, Kak.
Ya, ya. Tadi saya lihat Tiara itu, udah bang. ya, Indah, Wike, Tri, Tiara banyak banget orangnya. Yang mana yang sudah? Kami Tiara berempat, bang, kami bang. berempat bang. Wah, nggak bisa gitu. Berempat kan bang. Kami satu. Gugur aja lah, karena orangnya udah kebanyakan. Itu juga gampang kok. Iya bang. Udah ya bang. Max, min, jumlah sama rata-rata udah clear. Satu lagi rumus yang mau saya ajarin itu adalah ranking. Silakan buat kolom di sini. Di copy paste aja. Terus ganti judulnya menjadi ranking. Lalu rumusnya dihapus, ranking. Kotaknya dikecilin. Nah, jadi ranking itu kayak kita ranking waktu di SMA dulu, waktu SMP dulu. Nilai yang paling tinggi ranking 1, nilai paling rendah berarti ya ranking paling akhir. Nah, kalau misalnya siswanya banyak itu kan kita susah ngitungnya itu, mau diurutin siapa yang nilainya paling tinggi, siapa yang tertinggi kedua gitu. Nah, caranya kalau di Excel itu gampang. Kita pakai fungsi namanya rank. RANK. Caranya sama dengan RANK, rank, titik AVG, rank titik AVG, buka kurung. Misalnya saya mau tahu nih, si Budi ini nilai rata-ratanya dengan 16,25 itu di antara 3 siswa ini ranking berapa? Nah, setelah itu teman-teman klik kotak rata-rata nilai dia sendiri. Kemudian tekan titik koma. Nah, sudah dapat titik koma, teman-teman tekan lalu tahan sampai ke bawah. Kita mau select, kita mau blok nilai keseluruhan siswa yang mau dibanding-bandingin. Setelah itu tinggal enter. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ternyata Budi itu ranking 3. Nah, teman-teman tarik ke bawah, sekarang teman-teman tahu kan siapa ranking 1. Izin belum bang? Gak bisa dia bang. Belum bang. Ulang bang, ulang. Oke, bentar. Sama dengan rank titik AVG. Buka kurung. Batas ini dulu ya, buka kurung. Batas ini sudah? Sudah bang. Nah, klik nilai rata-rata si Budi ini yang mau kita tahuin dia ranking berapa gitu. Sudah? Sudah bang. Sekarang tekan tombol titik koma. Setelah titik koma, tekan Ya bang. apa Koma bang. Gimana? 2 ya. Titik koma, titik dulu baru koma. Enggak, titik koma tuh tombol titik koma, bukan titik baru koma. Titik koma yang mana? Yang cak itu Nadel. Namo Oh titik ya, dua. di bawah P dak sih? Ya, di bawah P, di sebelah kanan L. Ya. Ngerti bang. Lanjut bang. Lanjut ya. Lalu setelah titik koma, teman-teman pilih lalu tahan ke bawah kayak gini, di blok, di select nilai seluruh mahasiswa ini. Nanti dia numpuk lagi tuh kotak warna merah begini. Oke, udah batas ini udah. Sudah. Tekan tombol enter. Udah, dapat. Ngerti. Bisa bang. Tarik ke bawah, dapetin ranking 1 sampai ranking terakhir. Sudah bang. Bisa bang. Nah, udah dong, selesai materinya. Ada yang mau ditanyain nggak? Izin bang, boleh nanya nggak bang? Boleh, kan saya bilang siapa yang mau nanya. Jadi kan bang,
waktu itu kan bikin apa? Bikin Excel kan Bang. Nah terus tuh dianya keisi otomatis nggak bisa diganti cek itu nah Bang. Kenapa itu Bang? Keisi otomatis. Apanya yang keisi nih? Enggak, waktu bikin kayak tabel gitu kan mau ngisi pakai tahun apa sih? HP HP pokoknya mau ngisi itu Bang, tapi dia berubah dewek cek itu nah Bang. Nggak Iya, acak diubah. apa Itu kenapa? mau ngisi angka atau huruf? Dari huruf ke angka Bang. Gimana itu ceritanya dari huruf ke angka? Eh, Cak mana? Tapi Bang kayak berubah gitu dia tuh Bang. ya, saya tahu. Misalkan kan begini nih. Saya mau nulis sesuatu di sini. Saya mau nulis nomor telepon saya sendiri deh. 089632046111. Nah, nolnya hilang. Kenapa bisa begitu? Karena Excel memperlakukan angka itu sebagai angka, dan angka itu nggak mungkin ada nol di depannya. Tapi saya mau nomor telepon saya ini bukan dianggap sebagai angka, tapi dianggap sebagai teks, sebagai tulisan. Ya. Nah, caranya itu di sini, teman-teman. Di bagian general ini, pilih pilih teks. Nah, sekarang tambahin nolnya. Udah bisa. Oh, Jadi dia gini, Del. Jadi dia itu merubah nilai otomatis karena dia nganggap Excel tuh nganggap itu tuh huruf atau apa gitu. Nah, cara untuk supaya dia nggak berubah otomatis itu tinggal klik ini, gantiin aja semuanya ke teks. Nanti ketik lagi. oh iya Bang, ngerti-ngerti. Berarti walaupun misalkan ini Bang, kayak kemarin tuh kan ada perkiraan ini kan Bang, perkiraan lahiran, cak itu lah. Adel tuh nulisnya misalkan 18 Juni 2024. Nah, Adel mau ganti 18.06.06.2024 gitu loh Bang. Terus dia Gini nggak kan, bisa diubah. gini. Ya, ya, Udah, caranya gampang. Cuma tinggal pakai ganti ke teks aja. Tuh. teks saja. Oh, baik Bang, terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana yang lain? Ada yang mau didiskusin, ada yang mau ditanyain? Sepertinya tidak ada lagi. Kalau gitu kita lanjut. Ini soal laporan keempat. Review praktikum hari ini sama yang kedua, buatlah satu spreadsheet. Saya mau suruh teman-teman buat tabel. Tapi tabelnya ada ketentuannya begini. Silakan di screenshot tabelnya. Saya mau teman-teman isi sampai 10 mahasiswa. Silakan mengarang indah, pakai nama siapa silakan, nilainya juga diisi. Dapetin rata-rata, rankingnya, jumlahnya, sampai semua kolomnya terisi lah. Dan buat sekreatif mungkin. Saya mau hasilnya nanti di screenshot, ditaruh di laporan. Kemudian setelah ditaruh gambarnya, saya minta teman-teman jelaskan di bawah gambar itu bagaimana cara mendapatkan nilai rata-ratanya, bagaimana cara mendapatkan nilai rankingnya, pakai rumus apa, menghasilkan apa, begitu. Nah, karena di laporan nggak bisa mengetahui teman-teman itu pakai rumus atau sekedar ketik, saya mau teman-teman kumpulkan nanti di Classroom file Excel-nya. Jadi saya tahu itu bekas kopasan dari siapa. Ya, jadi ingat ya, file Excel taruh di Classroom, laporannya ini di screenshot. Oke, batas ini ada yang mau ditanyain nggak? Izin Bang. Ya, silakan. Izin Bang, tadi kan ada nilai laporan 1, laporan 2, laporan 3. Itu dapatnya dari mana Bang? Nah, ngarang indah aja. Misal, siapa nama teman kamu? Misal, Wike tadi, Wike saya lihat namanya. Misalnya Wike laporan satunya 0 misalkan. Laporan 2-nya 0. Laporan 3-nya 0.
laporan keempatnya 20. Nah, rata-ratanya berapa gitu. Bebas 10 orang. Izin Bang, jadi nilai laporan itu bebas. Bebas. Karena dari mana teman-teman dapat nilai laporannya kan di saya nilai laporan. Bebas. Saya mau lihat teman-teman menggunakan rumusnya dengan baik. Gitu. Gimana? Berarti kami tinggal isi aja yang abang buat tuh. Enggak, Tabel-tabel kalian buat nilainya dari baru. awal. Kalian buat dari awal. Ini contohnya, ikutin bentuk gambarnya. Kalian buat di Excel dari awal, ikutin contoh begini. Maksudnya tuh, oh begini kolomnya namanya. Jadi rapi. Contoh gambar ini cuma sebagai referensi doang. Oke, gimana? Izin Bang. Ya. Bang boleh tanya nggak Bang yang buat apa namanya judul atas, yang judul kan ada daftar nilai MKU, komputer dan ini kan Bang. Nah, Iya. kalau dicoba tuh Bang dia tuh masih ada garis yang Kotak-kotak itu, ya Bang. kotak yang ke bawah tuh nah, itu Bang garing ke bawah, apa garis ke bawah. Iya, apa itu ya? Kan pakai merge cell. Kayak gini kan? Iya, iya Bang. Cara ngilanginnya gimana Bang? Maksud kamu kotak yang mananya deh yang mau dihilangin? Kotak. Kan itu kan ada judul Bang. Nah, di judul tuh kami masih ada kotak-kotaknya Bang. Kolom. Kayak saya ini nggak? Enggak Bang, dia masih ada kayak garis ke bawah, garis ke bawahnya. Oh, masih kayak gini. Iya. Iya. Ya, tinggal ditarik sampai ke ujung, sampai ke batas mana lah tabelnya. Lalu tinggal tekan aja merge and center. Udah. Merging center ketik. Kuna. Sampai Iya. Iko. Oh, ya sudah Bang. Oke, udah ya. Bisa Udah, Bang. Kasih Bang. Oke, sama-sama. Oh. Oke, dari sini ada yang mau tanyain? Izin Bang, deadline-nya Bang. Oh yes, di sini. Silakan dibaca kalau ada yang mau ditanya, silakan. Izin Bang. Ya. Nanti masukkan ke laporannya kayak screenshot aja boleh kan Bang? Iya, kalau di laporan kan tinggal screenshot tuh. Boleh Iya. screenshot, boleh tabel sih. Tapi screenshot jelas screenshot, terus dijelasin di bawahnya. Nanti di Classroom itu file Excel-nya. Oh, dijelasin kayak satu paragraf kayak gitu Bang. Kayak Abang Oh, bilang kemarin. saya minta selengkap mungkin. Oh. Jadi bagaimana cara kamu mendapatkan rata-ratanya, bagaimana cara kamu mendapatkan rankingnya, bagaimana cara kamu mendapatkan ya rumus-rumus tadi, hasilnya gimana. Oke, tinggal 10 menit lagi nih. Oke, nggak lagi ya. Kayaknya udah cukup. Oh. Kalau nggak ada, mungkin itu aja praktikum kita hari ini. Silakan dikerjakan laporannya. Kuis hari ini free ya, jadi nggak ada kuis hari ini. Silakan dikerjakan. Ya, alhamdulillah lah. Saya tunggu pengumpulan laporannya. Menghindari drama, saya himbau lagi. Perhatikan kapan saya suruh kumpul, perhatikan kapan saya stop untuk mengumpulkan. Jangan sampai kecelakaan lagi. Ini menghindari. Dengan sangat ini saya nggak tahu lagi ke depannya kayak gimana. Kalau misalnya tabrakan terus nanti naik ke publik, saya nggak ngerti. Oke. Kumpul Excel yang di GC-nya hari Jumat juga Bang. Oh iya, ha. Dia barengan kayak laporan.
waktunya. Makasih Bang. Oke, sama-sama. Kalau nggak ada saya tutup. Izin Kak? Ya. Oke, itu Kak untuk pengumpulan file yang di Excel, file Excel di Classroom sama laporan kan deadline-nya sama. Ya, Tapi itu tuh berarti yang dikumpul di Classroom tuh cuman file Excel-nya aja kan Kak? iya Excel-nya aja. Nggak perlu ada penjelasan lain berarti? Nggak perlu, saya cuma mau tahu aja di file Excel kamu tuh rumusnya kepake nggak, terus kemudian nama pembuatnya ada nggak gitu. Oh, baik Kak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Cukup Kak kayaknya. Oke. Makasih karena sudah menyimak di praktikum kita hari ini. Sampai jumpa di pengumpulan laporan dari minggu depan. Oh ya, minggu depan kita UTS responsi. So, nanti saya kasih tahu, saya briefing responsinya nanti gimana. Oke? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.